Kan ku petik bintang di langit, ku berikan pada Maya yang setiap saat menemaniku di setiap langkah kesuksesanku. Masya Allah. Ayo terus. Ku akan bersinar. Ya Allah. Ini loh anak masih kecil ini loh udah menjiwai loh. Dia nyanyi sampai nangis. Ya. Ayahnya ada ayahnya. Hah? Di rumah. Ayah di rumah. Ini kamu nanti akan bersinar nak. Terus semangat nak. Apa lo seneng banget denger suaranya kamu? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Ayah lagi sakit. Oh ayahnya lagi sakit. Iya nanti habis ini didoakan ayahnya sehat nak. Ya. Ayahnya sehat, gak apa-apa kok. Ayah lo bangga punya putri yang cantik kayak kamu. Udah cantik, pinter. Bisa ngelanjutin nyanyinya enggak? Dok kopior. Betul? Sekarang mau menu kayak apa keturutan. Sorry, dulu orang sakit itu karena kurang makan. Makanya kalau periksa ke dokter sama dokter dinasehati makan yang banyak ya, meskipun pahit kecut dipaksa karena itu obat. Begitu dimakan banyak sembuh, wong sakitnya karena kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit periksa ke dokter malah dilarang makan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, karena memang penyakitnya kebanyakan. Kurang banter, penyakit yang diderita itu penyebabnya kebanyakan. Orang di pengajian aja ada kok yang masih makan dari tadi. Ada dari tadi gini. Mau saya pertentangan ngasih ceramah itu dia. Ada orangnya pakai jilbab warna merah. Cantik tapi geragas itu. Enggak, udah cukup. Sandang, mana ada orang yang nggak bisa beli pakaian sekarang. Pakaiannya lo bagus-bagus semua. Kalau orang dulu ya beli baju baru setahun sekali nunggu lebaran, betul? Sekarang mana ada pakaian buruk, nggak ada. Rumah bagus-bagus semua, jelek dikit ada program bedah rumah kok. Sandang, pangan, papan, kendaraan, tiap rumah sudah ada kendaraan bermotor. Bahkan sekarang ngitung jumlah mobil sekecamatan sini udah susah saking banyaknya. Satu rumah itu kadang ada sepeda motor 4-5, betul? Udah kalau soal bangunlah badannya rasa-rasanya kita udah cukup kok bangunlah badannya. Yang memprihatinkan itu bangunlah jiwanya. Dekadensi moral, degradasi moral, merosotnya karakter dan kepribadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama di kalangan generasi muda dan anak-anak. Mohon maaf, saya sering dicurhati sama ustadz-ustadz, sering dicurhati sama guru-guru, juga para orang tua, bahwa mendidik anak zaman sekarang ini jauh lebih sulit dibanding mendidik anak zaman dulu, betul? Ya Allah, kurang semangat. Masih dilanjut apa enggak ini? Oke. Ini nanti ada bagi-bagi sarungnya apa enggak? Oke, mohon sabar ya, nanti ada, tenang. Makanya Nabi diutus itu liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bangunlah jiwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua sekarang itu banyak yang ngeluh karena mendidik anak zaman sekarang jauh lebih susah dibanding mendidik anak zaman dulu. Demikian pula guru-guru, mendidik murid zaman sekarang lebih sulit dibanding mendidik murid zaman dulu. Kalau dulu ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatah itu berubah makin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi sudah kendel-kendel mana. Maka mental anak-anak kita itu sekarang banyak yang lemah. Maaf banget, di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang standar dari orang tuanya, sementara di sekolahan dididik sama gurunya, seringkali orang tuanya tidak terima karena pendidikan gurunya di sekolahan dianggap keras. Dididik di madrasah diniyah, di TPQ, di pondok pesantren, seringkali orang tuanya tidak terima karena dianggap pendidikannya terlalu keras. Maaf banget, kalau dulu ada anak di sekolahan nakal, memang dia nakal, terus dipukul pakai penggaris sama gurunya, ceples, nangis, pulang ngadu ke bapaknya. Bapak zaman dulu diaduin anak, bapak aku dipukul pak guru. Kira-kira bapaknya belain anak apa bela gurunya?
Kalau bapak zaman dulu bela guru, ngambil pukul yang lebih gede. Ayo kembali ke sekolah apa enggak? Kembali ke sekolah apa enggak? Tak pukulin sendiri. Anak lari. Ya lari. Sampai sekolahan bapaknya ngikutin. Nemuin gurunya. Terima kasih Pak Guru, anak saya dididik dengan baik. Coba kalau sekarang ada anak di sekolahan memang nakal, diajar sama bu guru perempuan, itu roknya disingkapi terus kok. Terus sama gurunya dijewer telinganya, sama dijendul kepalanya, dul, nangis pulang nyampe rumah ngadu ke bapaknya, bapak saya ditempeleng Pak Guru, padahal cuma dijendul. Bapak zaman sekarang bela guru apa bela anaknya? Gurunya dilabrak kok. Mana gurunya? Macem-macem berani nyentuh anakku. Aku orang tuanya aja nggak pernah nyentuh anak. Lah ini bapak model apa nggak pernah nyentuh anak? Makanya maaf anak sekarang mentalnya lemah karena terlalu dimanja sama orang tuanya. Betul apa wong kamu juga gitu sama anak kok. Sekolah 50 meter aja antar jemput. Padahal dulu ibunya sekolahnya gimana? Jalan kaki jauh. Sekolah dulu loh, jalan kaki jauh nggak pakai sepatu, bahasa Inggrisnya the nyeker. Berangkat juga belum makan, wong emaknya yang di rumah belum mateng. Pulang sekolah juga belum yakin kalau maknya udah mateng, akhirnya manjat pohon asem. No, ada mangga dilempar kepruk kerokoti sak pelok-peloke. Mampir ke kebun tebu dipotesi sesepi yang penting nggak ketahuan. Lo yang dulu seperti itu sekarang orangnya nyatanya bisa jadi sekda kok. Ini dulu suka nyuri tebu. Sekarang jadi sekda orangnya. Lah anak sekarang sekolah 50 meter ya antar jemput. Pagi ibunya udah nganter ke sekolahan. Udah masuk kelas ya sayang. Nanti kalau pulang mama jemput. Sekarang mama mau tandur. Mama juga belum betetin ikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ini penting ya, ini penting saya sampaikan karena mohon maaf banget. Anak manusia itu beda dengan anak binatang. Kalau anak binatang, yang penting bangunlah badannya, selesai. Anak binatang asal kasih makan banyak, kenyang, beres. Anak kambing namanya apa? Nah, cemeh. Asal dikasih makan banyak, kenyang, mesti gede, mesti gemuk. Dewasanya dijamin bisa jadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Anak sapi namanya? Nah, itu asal dikasih makan banyak, kenyang, mesti dia besar, gemuk, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo itu gudel, asal dikasih makan yang banyak, kenyang, pasti besar, gemuk, dewasanya dijamin jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar bangunlah badannya, dikasih makan banyak, memang kenyang, memang bisa besar, bisa gemuk, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Maaf, anak ayam itu namanya kutuk, perempuan apa? Pitik, ya. Anak ayam namanya pitik, kecil, perempuan, dikasih makan banyak, gemuk, jadi perawan pitik. Terus diperkosa jago 5. Jadi masalah apa enggak? Jadi kasus apa enggak? Bisa masuk ke ranah hukum apa enggak? Bisa dilaporkan polisi apa enggak? Enggak ada urusan dalam dunia perpitian internasional. Meskipun diperkosa jago 5, mama pitik nyantai. Waktu bertelur tetap ikhlas, waktu mengeram tetap khusyuk. Telur 12 netas semua, enggak stres. Anak dididik baik sesuai fitrah kepitian. Begitu gede, yang betina bisa jadi babon hebat, yang jantan bisa jadi jago gagah. Mama pitik sukses mendidik anak-anaknya tanpa merepotkan neneknya. Makanya nggak ada nenek pitik ngomong cucu, itu nggak ada. Nah sekarang kalau anaknya orang mana ini? Karangmalang, bayi perempuan dikasih makan banyak, gede jadi perawan, terus diperkosa orang 5, jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Maka beda anak manusia dengan anak binatang. Sehingga kalau anak manusia enggak cukup bangunlah badannya. Semangat posyandu memang penting, itu bangunlah badannya. Ada lagunya kok, aku anak sehat
karena ibuku semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, aku anakan pitik. Kalau berat badan ditimbang selalu ki anakan pitik. Yang penting kan gemuk. Ditimbang berat, dijual untung. Ya kalau anak manusia yang nggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Harus ilmu, iman, takwa, akhlakku dibimbing selalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tolong ibu-ibu kalau ngajari nyanyi anak itu lagu yang ada nilai edukasinya, jangan asal lagu. Kadang anak masih kecil diajari jahat, serong ke kiri, serong ke kanan. Coba, anak masih kecil diajari serong coba. Habis serong teralalalala, gembira banget. Nanti dewasanya jadi tukang serong anakmu. Loh, pendidikan dasar dalam Islam itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah kok diajari serong ke kiri, serong, gak bener. Ada lagi kadang masih bayi sambil dipangku mamanya terus diajari nyanyi tepuk ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi. Pembohongan. Ya bayi seluruh dunia itu siang malam yang mimik susu sama. Dimanapun siang malam mimik susu. Kalau siang makan nasi, malam neritik nyari susu, itu siapa? Bayi tuwek itu. Anak kecil loh diajari bohong. Lah kalau suka sama nadanya dirubah liriknya. Tepuk ame ame belalang kupu kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Pok ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Keren. Tepok ame belalang kupu-kupu, besok jadi direksi, sekarang kuliah dulu. Apik. Pok ame belalang kupu-kupu, sekarang jadi bupati, makanya nyangoni aku. Jadi itu ya kan dikait-kaitkan sama lagunya. Insya Allah aman, insya Allah aman, insya Allah aman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya anak kita harus dibekali dengan ilmu dan akhlak. Yang membedakan manusia dari binatang itu adalah ilmu. Kalau hidupnya binatang nggak usah ilmu, otomatis dia. Tapi kalau manusia hidupnya harus didasari dengan ilmu. Manusia jadi mulia melebihi binatang itu karena ilmu. Sehingga logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Oke, saya ulang, nanti tolong dibikin status. Ya bikin status itu yang bagus-bagus gitu loh. Masa status kok galau tingkat dewa? Ya uripmu galau terus. Statusnya doa itu. Gini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu nggak ada ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Kenapa hidupmu sengsara menderita? Karena kamu nggak bisa ilmunya. Asal ada ilmunya, hidup ini nggak bakal sulit, nggak bakal susah, nggak bakal menderita. Yang ada adalah bahagia. Orang susah itu kenapa? Karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Udah, ini kapan-kapan tak uraikan kalau diundang lagi sama Bupati. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ikut titip anak-anak kita, generasi muda, mereka yang menentukan bagaimana Islam 30 tahun ke depan, bagaimana Indonesia 40-50 tahun ke depan. Jawabannya adalah anak-anak kita. Betul? Bekali mereka setidaknya dengan 3 ilmu. 1, ilmu dini, ilmu syar'i atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Udah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ilmu dini didapat melalui ngaji. Jangan sampai anak-anaknya yang agamanya Islam ya ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita untuk saudara kita yang agamanya lain, jangan sampai anaknya tidak ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal, mulai tingkat dasar sampai tingkat paling tinggi. Ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Dengan ilmu dini, dengan ilmu agami, manusia jadi takwa. Dengan ilmu profesi, manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, manusia jadi terampil.
Ilmu agami menghidupkan hati, ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ahli ikhtiar. Maka nanti anak-anak kita kolbiyah, akliyah, jasadiyah menyatu, raga, rasa, rasio berpadu. Jadi bisa olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Jadi anak yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, ahli zikir, pinter mikir, mau nyopir, kalau punya musuh berani melintir. Halo? Dengan mengolah raga, maka para jamaah, anakmu bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan mengolah rasa, anak-anak kita bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan mengolah rasa, mengolah rasio, anak-anak kita jadi cerdas, bisa kerja pakai otak. Dengan mengolah rasa, anak-anak kita jadi takwa, sehingga bisa kerja dengan ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itulah kerja yang tuntas. Orang kalau kerja hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, diberi hasil tak terbatas. Contoh, kalau kerja pakai otot, kerja keras, itu kayak binatang. Sapi, kerbau, itu kerja pakai otot, kerja keras. Ya, kuda disuruh narik dokar bendi, sapi disuruh bajak di sawah, dia kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya cuman pas. Manusia kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, ya maaf, hasilnya hanya pas, ya segitu-gitu aja. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Ini kerja profesi. Contoh dokter, Bu, kerja keras ngangkat batu kali, batu gunung gede-gede itu seharian, ratusan batu diangkat, paling dapatnya maaf 200.000, 300.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil satu aja bisa dapat 200 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Halo? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Contoh kiai. Lu nggak ada kiai ketakraan kerja keras, nyari bekicot, nyari kodok, nggak ada. Tapi lihat, semuanya dicukupi sama Allah karena kerja pakai hati. Kayak gitu loh, ngaji ketemu bupati, kiai kok ngasih tambahan sangu ke bupati, itu nggak ada perdanya, nggak ada, nggak diatur. Tapi kalau bupati ke kiai wajib hukumnya, kan gitu. Belum kapolresnya, belum yang lain-lain. Jadi nggak usah tepuk tangan, aku nggak perlu tepuk tangan. Yang aku perlukan adalah uluran tangan. Jadi sayang sekali karena kita dibatasi waktu, para jamaah, masih seperempat ini ngaji saya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan. Pesan saya, jadilah warga negara yang baik, karena mentaati pemerintah itu hukumnya wajib. Kalaupun memberikan kritikan, saran, masukan, harus yang membangun. Wajib memang hukumnya memberi kritikan, saran, masukan, tapi apapun alasannya, kalau menghina, mencaci maki, pakai kekerasan, anarkis, itu tidak dibenarkan. Paham nggih? Paham nggih? Lah iya harus begitu. Kemudian ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bahasa Jawanya ngerayangi gidoke dhewe-dhewe, metani awake dhewe-dhewe. Kita mulai perbaikan dari diri sendiri. Insya Allah nanti dengan demikian ke depan Indonesia akan tetap gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Seperti itu pula yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembangunan karakter, pembangunan iman, pembangunan moral, dan rukun dengan siapapun. Meskipun beda kelompok, bahkan beda keyakinan, Rasulullah tetap bersikap baik. Bahkan dengan akhlak yang baik itu diharapkan mereka akan mengikuti kita. Karena kita bersikap baik. Ini insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Kok pada diem? Lanjut. Yo nanti ngundang lagi. Oke, sekarang saya tak bagi-bagi sarung cap. Oke, siapa ada apa enggak anak-anak? Mungkin sebentar.
Oke, yang muslimat dulu, Ibu, muslimat dulu. Cukup di situ, Ibu. Nanti mic-nya ke Ibu. Mohon izin, Ibu, sebentar. Ya, oke. Mas operator, ada mic yang wireless kalau bisa. Boleh dikasih mic ibunya? Iya, boleh dikasih mic ibunya. Ayo Mas, ini Mas, ini sini Mas. Nggih. Ayo Ibu, salam kemudian kenalan dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya? Nama saya Mbak Parihatun dari Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan. Oh, Baros Ketanggungan. Anggota muslimat? Anggota muslimat Baros. Ranting Baros. Iya, Oke, Ranting datang ke Baros. sini tadi jam berapa Ibu? Jam 1. Jam 1 rombongan. Rombongan. Alhamdulillah. Ibu kenal sama Bupati Brebes enggak? Kenal. Namanya siapa? Mbak Paramita. Mbak Param. Oh, masih udah jadi bupati masih dipanggil Mbak. Iya. Ya udah nggak Ibu, apa-apa. Ibu. Grogi Pak Yai. Seneng nggak punya bupati beliau? Seneng banget, apalagi ibunya kenal banget. Oh, masya Allah. betul. Seneng banget apalagi ibunya kenal banget. Tepuk tangan untuk beliau-beliau luar biasa. Coba Ibu senengnya apa punya Bupati Bu Paramita Bisa ini? mensukseskan Kabupaten Brebes. Bisa mensukseskan Kabupaten Brebes. Mohon doanya nggih. Harapan ke depan untuk Kedepannya Kabupaten Brebes. Semoga Kabupaten Brebes semakin sukses dan maju. Jangan banjir Bu, tolong. Yang bikin banjir itu Allah bukan bupati. Ya kan? Jangan banjir. Ya ditanggulangi Bu Sungainya, pelan-pelan. Bu. Ya, Ya sungainya ditanggulangi pelan-pelan. Daerah saya Bojonegoro itu juga daerah banjir. Dari dulu terkenal daerah banjir karena dekat dengan Bengawan Solo. Alhamdulillah sekarang udah mulai lumayan berkurang. Brebes juga. Tapi yo pelan-pelan bangun Brebes itu di semua sektor anggarannya. Nggak seperti yang sampean bayangkan. Dikira bangun kabupaten itu kayak membalikkan rempeyek gitu. Ya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Apalagi beliau jadi bupati baru 1 tahun 6 bulan. Kalau pengen tuntas ya harus 2 periode untuk memimpin Kabupaten Brebes. Kalau cuma 1 periode ya enggak cukup. Masa saya jangan lupa loh ya ini nanti. Ya Allah ya Karim. Ibu, kalau Bupati Brebes bikin majelis semacam ini, bikin pengajian, sholawatan, seneng apa enggak Ibu? Banget Pak, seneng Oh banget Bu, sering-sering. Kondusif masyarakatnya kalau kayak gini. Coba misalnya, maaf banget, datengin grup musik dan artis dari ibu kota. Nanti yang ada maaf banget, kadang tawuran, nggak kondusif. Pak Kapolres yo bingung mengerahkan anak buah, padahal Kapolresnya pengen nyawer. Bingung. Tapi kalau pengajian sholawatan tenang, aman, damai, manfaat dan barokah. Biayanya juga ngirit gitu loh. Kalau penyanyi kan banyak yang nyawer. Lah saya ceramah dari tadi lo tak tunggu nggak ada yang nyawer. Padahal ada Dandim, ada Kapolres, ya diem semua dari tadi. Coba kalau misalnya penyanyi, Mas Asep yo nyawer. Halo? Ya Allah ya Karim, top Ibu, semangat. Nggih, salam untuk muslimat Brebes semuanya. Semangat. Bupati sering hadir di acara muslimatan. Alhamdulillah sering. Alhamdulillah sering. Beliau juga anggota muslimat, Fatayat. Beliau anggota Fatayat. Beliau kalau adiknya yang sekarang jadi DPR RI itu sering hadir ke acara muslimat. Datang Mbak Cynthia. Datang untuk kepentingan ke depan. Lah pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Gitu loh. Betul? Nah, bagaimanapun bisa duduk di kursi kepemimpinan itu ya karena didukung sama rakyat. Maka kalau udah duduk ya jangan lupa sama yang dukung, jangan lupa sama rakyat. Nah, itu loh, Masya Allah Ibu Bupati, Masya Allah suara rakyat Kismin. Ibu, oke. Sekarang ini kan peringatan 17 Agustusan. Sekarang Ibu nyanyi Hari Merdeka. Ayo, nanti tak kasih hadiah 17 Agustus. Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka,
selama hayat masih dikandung badan kita tetap tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan untuk Ibu Kasih hadiah sarung cap mangga. Mana anak buahku? Cepat. Nah itu. Masya Allah loh, ini masih ada tambahan dari Ibu. Masya Allah. Ayo Bu, kata-kata dulu. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anja. Nah, terus sarung mangga. Sarung mangga. Enak dipakai. Terus buat ibadah. Nah, sekarang terima kasih ke Ibu Terima Bupati. kasih Ibu Bupati. Doakan. Semoga sukses selalu. Amin. Terus satunya itu amplopnya dari siapa itu? Lihat. Enggak tahu dari siapa sih. Lihat dibuka, ada tulisannya itu. Ada tulisannya. Dari siapa? Oh, dari Bapaknya, dari Pak Indra. Terima kasih Pak. Itu dari Mbak Cynthia. Ya. Oh. Dan Ibu Mariatul itu, lihat itu. Dan Mbak Atun ya. Mbak Atun, makasih. Masih enggak Mbak? Masih kenal. Ingat nggak? Kenal dulu tim sukses Bu, dulu tim sukses. Teman sekolah? Enggak, langganan waktu jualan Pak Yai. Maksudnya yang jualan sampean apa situ? Oh ibunya jualan? Iya, yang di Ketangguhan. Iya, Jualan apa? Sembako besar-besaran. Masya Allah, sembako besar-besaran. Yang sering beli minta kortingan berarti sampean itu ya? Oh ya. Ya udah, Masya Allah. Tak tambahi 200. Saya naruh duit di sini Mas Asep. Ini nyimpen duit paling aman dari bendahara umum. Tapi hati-hati bapak-bapak, habis ini ada operasi peci. Ibu Bupati, terima kasih banget. Aku malah dicuekin. Terima kasih Pak Yai. Telat. Dari tadi sana terus yang diperhatiin. Udah, salam ya ke bapaknya ya. Iya. Ada bapaknya di sini juga. Oh, bapaknya hadir juga. Bapak Bamser, Mas Jenal Mutakin. Masya Allah, tepuk tangan. Ketua Bamser Kelampok Pak Yai. Masya Allah. Jadi ibunya muslimat, bapaknya ketua Banser. Wah sini NU nyel ini. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong ibunya duduk, semuanya duduk, biar adiknya saja yang berdiri. Dan mohon maaf, nggak boleh ikut ngasih jawaban, biar keluar dari pikirannya adiknya sendiri. Ayo adik cantik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantik namanya siapa? Syifaul Fadilah. Syifaul Fadilah panggilannya? Syifa. Sekolahnya kelas berapa Syifa? 5. SD apa MI? MI. Nanti kalau udah lulus Syifa pengen mondok ke pesantren apa enggak? Pengen. Pengen bener. Cita-citanya kalau udah gede? Pengen jadi. Mau. Apa? Apa Syifa? Loh, ayo cepet jawabnya. Kalau nggak cepet tak ganti yang lain. Mau jadi guru. Oh, mau jadi guru. Boleh. Syifa, kalau ke sekolahan, Syifa berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Mama. Mama. Belum berani berangkat sendiri? Belum. Emang sekolahnya jauh apa deket? Jauh. Sekolahnya di mana? Si Tanggal. Si Tanggal. Rumahnya Syifa? Si Andong. Sini jawabannya Sisi. Ada si Andong, ada si Dokar. Si Andong, si Dokar, si Bendi. Bapak nggak usah ikut ngomong toh Pak, aku bingung malahan. Bapak yang di sebelah saya loh dari tadi ngomong aku malah bingung aku. Tahu kayak gitu tak suruh pindah sebelah sana tadi. Mending aku sebelahan sama Kapolres, dapat tambahan. Rumahnya si Andong. Ya. Iya, yang pinter ya. Kalau ngaji di mana Syifa? Kalau ngaji di Ustadz Jen. Ustadz Jen. Ustadz Jen itu Jen Eprit apa Jen apa? Ustadz Zen. Zainal nggih? Iya, Masya Allah. Kamu kok cantik banget. Syifa udah pernah ikut lomba belum? Udah. Lomba apa sayang? Nyanyi. Lomba nyanyi. Oh berarti kamu pinter nyanyi. Sholawatan juga bisa? Bisa. Coba sekarang nyanyi dulu. Dulu waktu lomba nyanyi di mana? Di balai di Porsadin. Di Porsadin. Dapat juara berapa? 1. Bener. Pas itu Syifa nyanyi lagu apa? Sholawat Jibril. Oh, Sholawat Jibril. Kalau sekarang Syifa mau nyanyi apa? Sholawat Hanid wa Hanid. Sholawat Hanid wa Hanid. Ayo coba kayak apa? Ayo coba sebentar biar yang lain konsentrasi dulu.
Ayo coba, ayo. Hanitu hanini lilladhi habibi. Oh, kamu sebentar toh sayang, kamu terlalu bersemangat, tarik nafas dulu. Kalau kira-kira nanti lagunya agak panjang, Syifa boleh berhenti di tengah-tengah nafas dulu, oke? Diulang, hanit, 1, 2, 3. Hanitu hanini lilladhi habibi. Ahmadi ya habibi habibi wal ghairaq yurdini. Hanit laka radaqi yamdawi jeruhi. Khadamu wa muridi bak bakal jannah maudini. Ya Allah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Syifa jangan dipaksakan, kalau nafasnya nggak kuat berhenti. Yang lain selain hanit itu bisa apa enggak? Yang lain. Yang lain. Salawat Jibril. Oke, salawat Jibril, nanti setelah itu salawat Israel. Ayo coba salawat Jibril kayak apa? Ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini. Nah, terus. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam Al-Qiblataini. Belajar terus ya sayang ya. Siap. Masya Allah. Ngaji Qurannya udah sampai juz berapa? Baru 1. Oh baru juz 1. Suaranya kamu bagus. Udah anaknya cantik, cerdas, suaranya bagus. Kamu nanti nggak pengen jadi bupati? Gak tahu. Kok nggak tahu? Pilih mana, jadi guru sama jadi bupati? Guru. Guru. Pilih mana, jadi guru sama DPR? Guru. Pilih mana, jadi guru sama dokter? Dokter. Nah, pilih mana, jadi dokter sama pramugari? Pramugari. Pilih mana, jadi pramugari sama bunyai? Bunyai. Dan sekarang kamu pengennya jadi apa coba? Guru. Guru, emang guru itu profesi mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Anak cantik. Udah tak kasih sarung. Tahu nggak sarungnya Abah cap apa? Cap mangga. Taunya dari mana kamu? TikTok. Oh dari TikTok. Berarti sering ikutin TikTok ya? Apa bareng sama anak kecil-kecil itu? Ini nanti kamu langsung masuk TikTok. Gak usah nunggu besok, nanti malam langsung. Anak cantik. Hanit yang ngajari nyanyi siapa sayang? Otodidak. Otodidak. Apalagi nanti ada yang ngelesin. Keren kamu suaranya. Kalau nyanyi-nyanyi yang lain bisa nggak? Nyanyi misalnya nyanyi lagu apa gitu? Yang Dangdut. bisa. Ayo coba kayak apa tak dengerin. Ayo. Kan ku petik bintang di langit, ku berikan pada Maya yang setiap saat menemaniku di setiap langkah kesuksesanku. Masya Allah. Ayo terus. Ku akan bersinar. Ya Allah. Ini loh anak masih kecil ini loh, udah menjiwai loh. Dia nyanyi sampai nangis. Ya. Ayahnya ada ayahnya? Hah? Di rumah. Ayah di rumah. Ini kamu nanti akan bersinar nak. Terus semangat nak. Apa lo seneng banget denger suaranya kamu? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Ayah lagi sakit. Oh ayahnya lagi sakit. Iya nanti habis ini didoakan ayahnya sehat nak. Ya. Ayahnya sehat, gak apa-apa kok. Ayah lo bangga punya putri yang cantik kayak kamu. Udah cantik, pinter. Bisa ngelanjutin nyanyinya enggak? Hah? Aku lo kadung seneng banget denger suaranya kamu. Mumpung ketemu sama Abah lo ya, nggak gampang ketemu sama Abah. Ayo sayang, diulang lagi, ayo. Kan ku petik bintang di langit, ku berikan padamu ayat yang setiap saat menemaniku di
di setiap langkah kesuksesanku. Terus nak. Ku akan bersinar terang rembulan, ku tunjukkan padamu ibu yang setiap saat mendoakanku hingga berlinang air matamu. Masya Allah, tepuk tangan ya Allah. Keren banget. Tak doain jadi anak sukses kamu. Dah itu dikasih sarung dulu, sarung cap mangga dulu. Nah, kayak di TikTok itu, sarung mangga. Ayo coba, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga enak dipakai buat ayah. Masya Allah. Semoga dengan memakai sarung mangga ayahnya cepet sehat. Ini Ibu Bupati yang ngasih. Ayo terima kasih ke Berkah Ibu Bupati. Doakan. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Sehat selalu satu keluarga. Amin. Masya Allah. Amin. Nah Makasih. itu. Buat ibunya Bupati, buat Ibu Cynthia, makasih. Doakan sayang, doakan. Beliau didoakan. Semoga bisa berangkat berangkat haji. Amin. Bareng satu keluarga. Amin. Masya Allah. Top, keren itu. Terus ada lagi yang ngasih. Siapa ya? Pak siapa? Pak Haji Umar. Pak Haji Umar, terima kasih. Doakan beliau. Berkah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Udah nggak usah banyak-banyak, doanya cuma 100.000 kok. Haji Umar ngasih 100.000, doanya banyak banget. Yang ngasih banyak tadi kan Bupati. Masa Kapolresnya nggak ngasih? Mana anak buahnya Kapolres? Aduh, Kapolres. Ayo anak buah Kapolres. Kasih itu, kasih. Biar cepet kombesnya. Cepet. Habis ini mantep langsung kombes. Cepet. Anak buah Kapolres kok. Kurang tanggap itu. Cepet. Gak usah dihitung. Makasih Pak Kapolres, terima kasih. Semoga cepat naik pangkat. Masya Allah, bondorong atau si kombes. Ini tak tambahin kamu sayang. Makasih Abah. 300 buat kamu. Tambahan. Masya Allah, terima kasih. Kamu semangat ya sayang ya. Siap Abah. Masya Allah, nanti kapan-kapan ketemu Abah lagi ya sayang ya. Kamu kalau baca ayat Quran bisa coba ngaji sedikit aja. Belum bisa. Oh belum, baru mulai juz 1 ya sayang ya. Terus belajar ya sayang ya. Masya Allah. Pak Asep didoakan. Pak Asep itu suaminya Bupati. Ayo, makasih. Pak Asep semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Bisnisnya lancar. Terus? Dan semoga bisa naik haji bareng keluarganya. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Makasih. Masa nggak nambahi Pak Asep? Itu tadi yang ngasih kan Bupati. Pak Asepnya kan belum. Udah didoakan kayak gitu kok. Dah. Masya Allah. Aku loh seneng banget sama kamu. Nanti kapan-kapan ketemu Abah lagi ya sayang ya. Oke sayang, belajar semangat ya sayang ya. Udah. Loh, oh ya ini titip, ini aku titip kasihkan ke ini anak ini. Ya Allah ya Karim. Ya sayang ya, Abah minta maaf ya sayang ya, karena waktunya udah hampir habis ya. Nanti kesempatan yang lain mudah-mudahan kita ada waktu yang lebih leluasa, karena kita punya kewajiban sholat asar, penjenengan belum sholat. Habis ini yang punya kewajiban sholat jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes diberikan aman, selamat, tentram, sejahtera. Brebes mudah-mudahan menjadi dairatan thayyibatan wa rabban ghafura. Al-Fatihah.
hambanya agar tidak